Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jam begini adalah jam yang paling baik untuk tidur. Otak kita itu mengalami fluktuasi dalam satu hari itu. Siang hari begini ini kita dianjurkan kalau kita makan siang, kita harus mulai makan dengan daging dulu, baru kemudian nasi. Kalau makan nasi dulu itu kita makan karbohidrat, dan karbohidrat itu diubah oleh tubuh menjadi neurotransmitter yang mendorong kita untuk tidur. Mestinya siang itu kita makan dimulai dari daging dulu, baru karbohidrat. Nasinya kalau bisa sedikit, daging yang banyak. Tapi karena daging mahal, kita sebenarnya bisa mengganti dengan sayur-sayuran. Ada beberapa sayur-sayuran yang membuat kita lebih melek. Sekarang kita ketahui bahwa memang ada pengaruh makanan terhadap mekanisme otak kita. Kan bagian tubuh kita yang belajar itu adalah otak. Kita menendang dengan kaki, kita melihat dengan mata, dan kita belajar dengan otak. Kalau tendangan kita kurang begitu baik, kalau kita tidak bisa menendang, kita pasti konsultasi kepada dokter ahli kaki lah, kalau ada dokter ahli kaki, ortopedi. Kalau mata kita tidak bisa melihat dengan baik, kita pergi ke dokter mata. Jadi sebetulnya kalau anak-anak kita tidak belajar dengan baik, mestinya kita datang kepada ahli otak, neurologi. Tetapi kita tidak. Kalau belajar tidak baik, kita tanya sama guru, dan hampir tidak ada guru yang mengerti apapun tentang otak. Hampir tidak ada guru di seluruh dunia ini yang sekaligus juga ahli tentang otak manusia. Ajaib ini sebetulnya. Yang belajar itu otak anak-anak, tapi kita tidak paham tentang cara bekerjanya otak. Jadi kita ini, guru-guru termasuk saya ini, seperti orang yang baru pertama kali membeli televisi. Habis itu dibawa ke rumah, kemudian kalau suatu saat lagi asik-asiknya kita menonton, tiba-tiba hilang gambar. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ini bukan ahli televisi, nggak ngerti apa-apa tentang televisi, kita cuma ngertinya itu kalau dinyalakan aja. Tapi kalau ada gangguan begitu, televisi tidak nyala, biasanya Bapak apa lakukan? Kan tidak langsung menghubungi ahli televisi. Nggak pernah, nggak keburu, ingin buru-buru lihat ini. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Dipukul-pukul itu. Pukul sekali, dua kali, muncul gambar itu. Nanti kalau sekali lagi gambar itu hilang, dipukul lagi, muncul lagi, hilang lagi, pukul lagi, sampai akhirnya hilang sama sekali, karena pukulannya terlalu keras. Itulah yang dilakukan oleh kita terhadap anak-anak didik kita. Kalau ternyata tidak bisa belajar dengan baik, kita pukul anak itu. Pukulnya tentu tidak ditempeleng, dipukul dengan pukulan psikologis, dipukul dengan kecaman, dengan ejekan, dengan angka yang jelek. Salah satu cara untuk menyakiti hati anak ialah memberi angka yang jelek pada rapor. Dan belum cukup itu menyakiti hati itu, kita ranking lagi supaya ketahuan betapa rendahnya anak itu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalau itu pun belum berhasil, apa yang kita lakukan? Kita merahkan angka rapor itu, biar seluruh dunia tahu betapa gebleknya kamu itu, ya, gitu. Jadi kita pukul anak itu berulang-ulang, sekali dua kali mungkin anak itu sadar, belajar dengan baik, tapi lama-kelamaan akhirnya terjadilah apa yang disebut learning shutdown. Tertutup ini kemampuan belajar anak-anak sama sekali. Itu karena kita tidak ngerti mekanisme otak itu. Kita keliru memukul anak itu. Untung tidak dipukul otaknya ini, pukul ini karena tidak jalan, pukul otaknya. Enggak, kita pukulnya secara halus. Kasihan deh anak-anak kita itu.
karena guru-guru tidak paham tentang otak itu. Saya kemarin di Diknas mengusulkan agar staf ahli Diknas itu harus ada satu orang yang ahli dalam otak manusia, neurolog. Saya sudah meluncurkan buku dengan judul Belajar Cerdas, Belajar Berbasiskan Otak. Jadi kita belajar sesuai dengan cara kerja otak itu. Jadi kalau ada kekeliruan, guru-guru kalau udah mengerti itu, oh ini salahnya bukan di sini, ini salahnya itu ada kekeliruan di dalam otaknya. Harusnya ada neurolog, seorang ahli saraf, sistem saraf. Nah, ibu-ibu dan bapak ini sekarang kan saya perkenalkan dengan mekanisme otak ini. Seolah-olah bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini adalah mahasiswa dan mahasiswi fakultas kedokteran. Tapi khusus untuk pasca sarjananya, kita loncat, ini luar biasa. Ini yang namanya quantum learning, belajar loncat langsung dari tidak kenal apa-apa tentang otak, mengikuti kuliah pasca sarjana tentang hubungan otak kita dengan proses belajar. Saya ingin berikan beberapa contoh juga kekeliruan itu, karena kita tidak mengerti otak kita. Nah, kita mulai berkenalan dengan organ yang sangat menakjubkan ini ya. Kita akan bicara mengenal bagian-bagian otak yang berkaitan dengan belajar. Batang otak, cerebellum, korteks cerebral, kebelahan otak, hipokampus, neuron, neurotransmitter. Bapak nggak usah hafal juga, nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengenal, paling tidak mengenal namanya saja. Nah, ini batang otak, bagian otak yang tertua. Otak kita ini terdiri dari 3 bagian. Dalam proses sejarahnya, dulu kita tidak punya otak ini lengkap begini. Otak kita ini mengalami 3 perkembangan. Mulai otak yang paling tua, sering disebut ini otak reptilian. Otak binatang-binatang reptil, binatang-binatang merangkak, otak reptilian itu. Dan anak-anak juga begitu, seperti umat manusia sepanjang ribuan tahun sejarah. Anak-anak kecil kita juga mengalami perkembangan yang pertama itu pada tahap batang otak dulu yang berkembang, brain stem, kadang-kadang disebut medulla oblongata. Ini batang otak adalah bagian otak yang paling tua. Dan otak ini pada bagian ini kita sama dengan buaya, kita sama dengan cecak, apalagi yang reptil itu. Kita sama juga dengan katak. Ini otak kekatakan kita itu. Balik lagi tokoh katak itu. Dan ini berhubungan dengan yang mengatur bagian-bagian tubuh kita yang paling dasar. Detak jantung, pernafasan, menelan, mengedip, mencerna, itu semua diatur oleh bagian otak ini. Dalam hal itu kita sama dengan binatang yang lain. Jadi sekiranya Bapak mendapat gangguan pada pangkal otak itu, brain stem, kita mungkin mengalami kesulitan dalam bernafas, atau kita mengalami hambatan dalam mencerna makanan. Ada orang yang karena stroke misalnya, setelah itu matanya jadi mengalami pergeseran. Itu semua karena mempengaruhi batang otak. Nah, ini cerebellum. Cerebellum itu adalah bagian otak yang belakang di sebelah sini. Ada hubungannya dengan gerakan kita. Jadi kalau kita bergerak, masukan tentang gerakan ini. Di sini ada sel-sel saraf paling ujung yang menampung informasi. Informasi itu diserap, kemudian disampaikan ke dalam otak, dan itu langsung kepada bagian sebelah ini. Sekarang diketemukan bahwa cerebellum juga adalah pusat penglihatan. Kalau Bapak dipukul pada bagian ini, kita lihat berkunang-kunang. Walaupun tidak ada cahaya apapun, tapi kita lihat seperti berkunang-kunang. Banyak kelompok, Pak, yang sekarang ini ingin bisa melihat Tuhan dengan cepat. Dan Tuhan nanti datang dalam bentuk cahaya. Dengan menggerak-gerakan pangkal otak itu, terutama pada bagian cerebellum. Nanti dia lihat cahaya, gitu. Udah ketemu Tuhan. Padahal itu tidak usah banyak bergerak, dipukul juga, itu bisa langsung melihat Tuhan.
Itu dari cerebellum itu. Dan dari situ itu disebarkan. Ini bagian otak yang banyak hubungannya dengan gerak. Tapi menakjubkan ya, informasi masuk ke situ itu ada hubungannya dengan gerak sekali lagi. Dan dia setelah itu berhubungan dengan bagian-bagian otak yang lain. Misal dia berhubungan dengan lobus temporal, itu dia berhubungan dengan lobus parietal, dia berhubungan dengan lobus frontal pada bagian muka. Setiap bagian otak itu disebut satu kelompok lobus namanya. Bapak dan Ibu, saya mau cerita singkat tentang otak kita itu sebelum menyertakan bagian-bagiannya. Otak kita itu menyimpan 10 miliar sel-sel otak. Ada sel-sel otak yang bercabang-cabang, nanti kita perlihatkan sel-sel otak itu. Yang terlibat dalam proses belajar itu adalah sel-sel otak. Sel-sel otak kita ini, setiap otak kita, betapapun bodohnya kita, itu mengandung sekitar 10 miliar sel otak yang namanya neuron. 10 miliar itu sama dengan jumlah gemintang di galaksi Bima Sakti. Kalau malam hari Bapak dan Ibu pergi keluar rumah dan melihat jutaan bintang di angkasa, itu jumlah bintang di situ itu sama dengan jumlah neuron di dalam otak kita, yang tidak henti-hentinya bekerja 24 jam sehari, menyampaikan informasi seperti itu, menyimpan informasi. Bahkan ketika tidur sekalipun, ajaibnya, otak itu menyimpan informasi. Jadi kalau bapak-bapak di sini sambil belajar tertidur, saya akan biarkan. Itu kan menyimpan informasi. Kadang-kadang apa yang didengar waktu kita tidur terbawa mimpi gitu. Dan jadi kisah lain di dalam mimpi kita, diolah di otak itu jadi kisah yang tersendiri gitu. Jadi otak kita itu menakjubkan itu. 10 miliar. Dan sel-sel otak kita itu dikumpulkan tuh pada bagian luar dalam lipatan-lipatan. Mengapa dilipat-lipat begitu? Supaya bisa tersimpan di batok kepala kita. Besarnya otak kita itu kalau disimpan di tangan, dua tangan kita diginikan, itu sama dengan otak kita. Sama dengan otak kita. Jadi sebesar begini kalau dikumpulkan. Dan ini pun persis seperti otak. Jadi ada dua belahan, belahan otak sebelah kanan, belahan otak sebelah kiri, dan ini yang kita sebut cerebellum. Ini yang jempol ini adalah cerebellum, bagian yang sangat penting. Dia bentuknya seperti bunga kol. Jadi kalau dibelah dia seperti bunga kol yang sangat indah. Cerebellum itu seperti ini, dan itu begitu rapih disimpan di batok kepala karena dilipat-lipat. Tuhan itu melipat-lipatnya dengan bagus. Kalau tidak dilipat-lipat, itu panjangnya satu belahan otak itu kalau tidak dilipat-lipat sama dengan pizza, kayak kerupuk lah, tapi gepeng. Ada dua lempengan itu semua dilipat-lipat. Tuhan itu luar biasa. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah pencipta yang paling indah. Itu dilipat-lipat dan disimpan di situ. Itu yang berlipat-lipat di situ itu kita sebut neokorteks. Dan itulah tempat belajar kita. Sampai sekarang masih sekitar 90% belum diketahui fungsi dari bagian-bagian itu. Yang baru diketahui cuma 10% saja dari bagian-bagian itu. Yang 90%-nya belum diketahui hatta oleh para ilmuwan sekalipun. Sekarang orang lagi cari, barangkali di antara yang 90% itu ada bagian yang berhubungan dengan keagamaan, dengan ruh, atau dengan pengalaman-pengalaman ruhani. Dan mereka konon sekarang sudah menemukan di satu tempat sekitar ini yang disebut temporal lobe. Di situ ada yang mereka sebut God spot, satu bagian yang bisa membawa kita untuk mengalami pengalaman keagamaan. Nanti kita cerita lebih lanjut. Itu bisa kita rekayasa sekarang ini dengan obat-obatan. Kita bisa khusus sholat itu, bisa menangis terisak-isak ketika berzikir. Kita merasa itu pengalaman agama, padahal sebetulnya karena mengutak-atik otak. Itu tadi cerebellum yang kita bicarakan. Cerebellum mengkoordinasikan kebanyakan otot, memang berhubungan dengan gerakan kita. Kecakapan hasil belajar
gerakan pengaturan waktu atau timing. Jika kita lihat cerebellum dari luar, ia tampak penuh garis dan lengkungan. Kalau dibelah rata, tampaklah ia seperti bloom kol, seperti bunga kol. Nah, itu kalau dibelah. Dia nempel percis pada batang otak kita. Bagian otak yang paling besar itu yang berlipat-lipat, itu bagian otak yang ketiga. Yang kedua itu disebut bagian otak mamalian. Bagian otak yang betul-betul berhubungan dengan manusia, itulah bagian otak yang berpikir dan belajar, untuk bertindak kreatif, berhubungan dengan pusat-pusat informasi yaitu panca indera kita, berhubungan dengan memori dan emosi. Di bawah lengkungan itu kalau dibuka, ada satu bagian otak lagi yang melengkung-lengkung yang disebut limbic system. Tapi nanti kita sampai ke situ. Kemudian pemecahan soal untuk mengambil keputusan semuanya ditentukan pada bagian otak ini. Konteks cerebral mengambil tempat terbesar di dalam otak. Ia mengerjakan hampir semua yang biasanya kita sebut sebagai pekerjaan otak, seperti berpikir dan belajar. Inilah bagian otak yang memikirkan apa dan siapa Anda. Mencitrakan betapa pentingnya otak ini. Kalau tangan Bapak patah, kemudian beli tangan jadi-jadian, kalau beli tangan jadi-jadian itu, Bapak masih tetap Bapak yang sekarang. Kalau jantung kita diganti, ditransplantasi, ganti itu, Bapak masih tetap Bapak yang sekarang, cuma jantungnya aja yang ganti. Kalau ginjal ibu rusak, misalnya ada ibu-ibu di Jakarta, ginjalnya rusak, dia pesen ke India, namanya Ibu Gromyang, masih tetap dia jadi Ibu Gromyang. Orang masih mengenal dia sebagai Ibu Gromyang, anak-anaknya mengenal dia sebagai Ibu Gromyang, walaupun ginjalnya dari India, masih tetap Bapak itu. Tapi kalau sekiranya otak saya dicangkokkan kepada ibu, ya, ibu tiba-tiba cerdas. Dan ibu sudah bukan ibu yang dulu lagi, udah ganti. Inilah hebatnya otak. Otak itu menentukan siapa bapak dan ibu sebenarnya. Kalau kita sebut, inilah hakikat dari kemanusiaan kita. Kalau kita ganti otak, ganti juga diri kita. Kita bukan diri kita yang dulu lagi kalau ganti otak itu. Sekarang para ilmuwan lagi berpikir, gimana sih mengawetkan otak orang-orang pinter itu, sehingga kalau mereka mati, bisa dipindahkan. Itu lebih penting daripada disuruh belajar bertahun-tahun. Pindahin aja cangkokan. Cuma masalahnya, otak itu kalau sudah mati, tidak bisa dicangkokkan, tidak bisa dipindahkan. Mungkin sekarang ini, kalau ada, ya ada satu gerakan lah, otak profesor yang masih hidup itu dibelah aja, dipindahin ke tempat yang lain, dicangkokkan. Tapi tidak ada seorang profesor pun yang rela menyerahkan otaknya untuk dipindahkan kepada yang lain. Dan yang lain pun belum rela itu otaknya diambil, betapapun tidak bergunanya dia. Betapun rongsokannya otak kita tidak mau ditukar dengan yang lain. Karena itu menukar kepribadian kita. Saya kadang-kadang berpikir nanti di hari akhirat, kayaknya yang diperiksa itu dihisab otak ini. Karena di otak itulah direkam gerakan tubuh kita, gerakan seluruh badan kita. Di situ disimpan memori umat manusia selama berabad-abad. Nah, ini otak itu tadi saya sebut terdiri dari dua belahan. Belahan sisi kiri itu berhubungan dengan kata-kata dan logika. Jadi yang mengatur kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik verbal yang tadi kita bicarakan, itu bagian otak sebelah kiri. Bagian otak sebelah kanan itu mengatur seni, musik, intuisi. Itu untuk kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik. Itu diatur di kedua bagian ini. Kecerdasan kinestetik sebetulnya gerakan kita berkaitan dengan kedua belahan otak itu. Sampai sekarang ada brain gym, itu latihan otak kita yang berhubungan dengan kedua belahan otak itu. Katanya kalau kita belajar dengan tekun sekian lama, dengan penuh perhatian, atau saya mengajar begini dengan serius, ibu-ibu dan bapak, saya mohon maaf kalau pakai sendal. Walaupun saya pakai sendal, tapi ngajarnya serius. Bayangkan aja ini, mahasiswa kedokteran pasca sarjana. Jadi saya betul-betul mempersiapkan itu. Nah, kalau kita belajar serius,
kita akan kehilangan air. Dan air kan terdiri dari H2O. Jadi di situ ada oksigennya. Kalau kita kekurangan air, maka oksigen kurang dipompakan ke dalam otak. Dan kita belajar jadi kurang efektif kalau kekurangan air. Saya ini juga sudah mulai banyak lupa karena panitia tidak menyediakan air untuk saya di sini. Dan bapak-bapak juga tidak punya air. Di sekolah Mutahari, di setiap kelas disediakan dispenser air supaya mereka bisa minum ketika mengalami dehidrasi. Itu untuk membantu otak kita. Balik lagi otak kiri dan otak kanan, gerakan-gerakan tubuh kita nanti kita ceritakan berpengaruh kepada kedua otak itu. Jadi misal kalau kita menulis dengan tangan kiri tangan kanan di atas papan tulis olahraga begini, itu sebetulnya kita mengaktifkan kedua belahan otak ini. Kalau saya menulis, misalnya di sini pakai pena, lalu di sini juga saya menulis, lalu di sini menulis dengan huruf biasa, saya sebetulnya mengaktifkan kedua belahan otak itu. Karena otak sebelah kiri ini berkaitan dengan gerakan tubuh kita sebelah kanan. Dan otak sebelah kanan berkaitan dengan gerakan tubuh kita sebelah kiri. Orang yang tangannya kidal, itu biasanya bagian otak sebelah kanannya sangat aktif. Jadi orang tangannya kidal biasanya intuitif, perasa, kemudian juga dia mungkin bagus untuk belajar seni dan musik. Di Indonesia kasihan ini. Saya menolak hadis itu. Kalaupun ada itu pasti dhaif. Pasti hadis itu diciptakan oleh masyarakat yang umumnya menggunakan tangan kanan. Jadi ketika tangan kiri langsung dipukul. Kasihan itu. Padahal itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang diberkati dengan aktivitas otak sebelah kanan. Kiri itu dalam bahasa Inggrisnya left. Tapi left juga berarti ditinggalkan atau tersisa. Dalam bahasa Inggris left itu artinya tersisa. Right artinya kanan, tapi dalam bahasa Inggris itu juga berarti benar. Right itu artinya benar. Tapi juga berarti kanan. Ada saling silang di antara belahan kanan berhubungan dengan tubuh bagian kiri dan sebaliknya. Tadi saya sebutkan belahan kanan berkaitan dengan tubuh belahan kiri, dan kita ini menajubkan Tuhan bikin semuanya berpasangan itu seluruhnya. Ada backupnya, mata kan dua, terus lubang hidung juga dua, sampai paru-paru kita dua. Jadi kalau yang satu rusak, asal yang satu itu bertahan, dia masih bisa hidup. Saya punya guru di Jawa Timur, di Bangil, Ustadz Hussein Al-Habsi. Satu paru-parunya itu dibuang karena sudah tidak berfungsi lagi. Beliau bisa hidup sampai usia sekitar 80 tahun. Katanya Jenderal Sudirman itu juga satu paru-parunya hilang, tapi bertahan hidup memimpin tentara dalam perang gerilya karena ada cadangan satu paru-paru yang lain. Ginjal kita juga itu membersihkan darah. Ada dua pasang. Kalau satu rusak, yang satu masih bisa bertahan dan tidak perlu dibersihkan darah itu yang seminggu sekali. Kalau yang satu masih utuh. Kalau kedua-duanya udah rusak, nah itu baru bisa dicangkokkan ginjal. Tapi insya Allah walaupun dicangkokkan ginjal dari Cina sekalipun, bapak tetap bapak, ibu tetap ibu. Udah ganti. Dan itu juga berpasang-pasangan. Sampai tubuh kita kan ada bagian kanan, bagian kiri. Telinga juga, telinga kanan, telinga kiri. Itu berhubungan dengan bagian otak itu tapi dengan bersilangan. Karena itu kalau kita menggerakkan kedua tangan kita secara bersilangan, kita memasukkan input-input informasi kepada otak kita. Otak besar korteks cerebral, ini yang kita sebut korteks cerebral atau cerebral cortex, terdiri dari dua belahan atau hemisfer. Keduanya terpisah tetapi saling berhubungan. Pada kebanyakan orang, otak kiri mengatur logika dan otak kanan intuisi. Ini penemuan ada otak kiri dan otak kanan dengan kerjaan yang berbeda, diketemukan dengan tidak sengaja.